Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal kelima ayat 17 sampai 25. Judul perikop itu adalah Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan tentang imam besar dan pengikut-pengikutnya menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Lalu kemudian malaikat Tuhan datang dan membebaskan mereka. Setelah itu malaikat itu mengutus para rasul ini pergi ke bait Allah untuk memberitakan Injil di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, mengapa para pemimpin agama pada saat itu sangat membenci rasul-rasul? Jawabnya dapat dilihat di dalam ayat yang baru saja kita baca. Di sana dijelaskan bahwa mereka iri terhadap rasul-rasul itu. Nah, apa yang menyebabkan mereka iri terhadap para rasul? Mereka iri kepada para rasul sebab para rasul ini adalah orang-orang dari Galilea. Saudara, Galilea pada saat itu dianggap sebagai suatu daerah yang terbelakang pada masa itu. Selain itu, para rasul pun memberitakan tentang Kristus, seorang Galilea yang menceritakan atau mengungkapkan kejahatan-kejahatan atau kemunafikan daripada para pemimpin agama di sana. Dan Kristus itu sendiri pun yang telah mereka bunuh. Tapi saudara, kalau kita lihat para pengkhotbah ini, yaitu rasul-rasul ini, mereka memberitakan Kristus yang telah dibunuh secara tidak langsung oleh para pemimpin agama pada saat itu. Para pengkhotbah ini atau para rasul telah mengajarkan firman Tuhan dengan kuasa Allah sehingga mereka sangat dihormati dan pengikut mereka bertambah banyak. Ini artinya bukan hanya berita yang mereka sampaikan yang memprovokasi atau mengungkapkan kebenaran yang menyinggung perasaan daripada orang-orang atau pemimpin agama pada saat itu. Tapi kuasa Allah yang bekerja di dalam mereka pun membuat mereka sangat ketakutan terhadap dukungan orang-orang Yahudi yang pada saat itu semakin banyak yang percaya kepada pemberitaan dari rasul-rasul. Karena mujizat-mujizat dan kuasa Allah yang bekerja untuk membuat atau meneguhkan pemberitaan Injil daripada rasul-rasul. Saudara, para pemimpin agama pada saat itu membenci mereka karena kebenaran yang diajarkan mereka. Baik kebenaran yang diajarkan oleh Kristus maupun oleh para rasul yang telah membukakan semua kemunafikan daripada ajaran atau kehidupan para pemimpin agama pada saat itu. Saudara, sama halnya dengan para rasul dan juga Kristus. Sebagai orang Kristen, seringkali kita dibenci bukan karena kita melakukan kesalahan,
tetapi justru sebaliknya karena kita melakukan kebenaran. Kita dibenci oleh orang yang bukan Kristen karena kebenaran yang kita ajarkan atau yang kita lakukan itu membuka semua kejahatan mereka. Dan hal itu akan menyinggung perasaan mereka. Bagi orang Kristen, tentu kebenaran yang benar itu membuat kita menjadi sadar. Bagi orang tertentu, kebenaran itu membuat mereka menjadi sadar dan kemudian meninggalkan kejahatan-kejahatan mereka. Namun bagi orang-orang yang lain, mungkin mereka akan meresponnya dengan cara memusuhi orang yang memberitakan kebenaran. Dan bahkan mereka bisa saja melakukan hal yang jahat untuk membungkam kebenaran itu. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus ingat bahwa seringkali kebenaran dibenci bukan karena hal itu benar, tapi karena kebenaran itu mengungkapkan kejahatan yang tersembunyi di balik itu. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara saat ini sedang mengalami penindasan karena saudara mengungkapkan kebenaran? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah dan kekuatan dari Allah untuk memampukan saudara untuk tetap menyampaikan kebenaran atau melakukan kebenaran meskipun saudara mengalami penindasan karena kebenaran yang saudara ungkapkan itu. Marilah kita selalu melakukan kebenaran. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau bagikan kepada kami pada pagi hari ini, mengajarkan kami bahwa ketika kami hidup dalam dunia, kami mungkin menghadapi berbagai permusuhan akibat kebenaran yang kami percayai atau akibat kebenaran yang kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa kuasa dari Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kami sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.